Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan terjadi saat masa pencari suaka Afghanistan mencoba menerobos masuk kantor UNHCR Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Kuatnya barikade petugas membuat massa tak mampu berkutik meski telah berusaha mendorong. Salah seorang wanita pencari suaka mengamuk karena kesal aksinya tidak ditanggapi. Ia bahkan nekat berlari ke badan jalan, menghentikan kendaraan yang melintas dan membaringkan tubuhnya. Kita sudah bicara sama officer UNHCR, mereka janji kepada kita, nanti mereka hubungi sama kita dan bicara tentang semua masalah-masalah pengungsi di sini. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari mereka, tidak ada hubungi, kita tidak dapat hubungi dari officer UNHCR. Pada aksi kali ini tidak hanya diikuti pria dan wanita dewasa saja, puluhan anak-anak ikut berorasi dan membentangkan spanduk unjuk rasa. Mereka mengancam akan tetap bertahan di depan gedung UNHCR hingga pemerintah Indonesia memberikan jawaban atas segala keinginan mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Konflik lahan antara masyarakat petani kelapa sawit dengan perusahaan swasta di Kabupaten Padang Lawas memanas. Mediasi gagal, Luhut memastikan proses hukum terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidianti tetap berjalan. Banjir tak kunjung surut, seorang ibu hamil di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat melahirkan di atas perahu. Halo, selamat malam pemirsa. Aksi massa menolak pembongkaran sebuah bangunan klub malam di Cilegon, Banten berlangsung ricuh. Petugas Satpol PP akhirnya membongkar secara simbolis dengan melepas papan nama klub malam. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan massa menolak pembongkaran klub malam di sepanjang wilayah perbatasan Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, Banten. Massa berusaha menghadang laju alat berat yang akan membongkar bangunan. Aksi saling dorong antara petugas Satpol PP Kabupaten Serang dengan anggota LSM serta puluhan wanita pemandu lagu tak terelakkan. Massa bahkan melempari buldoser yang hendak melakukan pembongkaran. Arus lalu lintas di sekitar lokasi pun sempat mengalami kemacetan. Menurut peserta aksi, pembongkaran seharusnya belum bisa dilakukan karena kasus tersebut masih dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya bukan menghadang sih, saya pengen ada kejelasan dulu. Jadi kejelasan artinya terkait masalah alat berat itu kan akan merobohkan gedung, Pak. Dengan artinya ini tidak sesuai dengan prosedur, Pak. Mereka beri kesempatan untuk membongkar sendiri. Kasih waktu berapa? Kita berapa sampai nih proses pengadilan ya? Proses pengadilan ya sedang di mereka. Ya, kita lihat situasi keamanan dengan para Kapolres, ya pertimbangannya itulah. Ya. Kalau tetap masih mengandung atau bagaimana, Pak? Ya dibongkar, sama ditindak sesuai hukum lah. Ya. Setelah diprotes, pembongkaran akhirnya dilakukan secara simbolis terhadap 8 bangunan dengan cara mencopot plang klub malam tersebut. Petugas akan tetap melakukan pembongkaran jika pengelola tetap nekat beroperasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Balik ke rumah masing-masing. Terima kasih. Sekali lagi, Kembang. Pancasila.
Ratusan orang yang merupakan anggota Ormas bersiaga di rumah karaoke liar di Semarang, Jawa Tengah pagi tadi. Rencananya, belasan rumah karaoke liar ini akan dibongkar petugas Satpol PP. Namun, karena dijaga sekelompok Ormas, pembongkaran pun ditunda. Polisi yang datang ke lokasi meminta Ormas membubarkan diri. Polisi juga menyita sejumlah bambu dan pentungan yang dibawa anggota Ormas. Selanjutnya, perwakilan Ormas dan Satpol PP akan bertemu untuk membahas pembongkaran. Untuk melakukan pembongkaran bangunan liar di lokasi ini, yang selama ini digunakan sebagai tempat hiburan dan tempat-tempat kumpul massa di lokasi ini. Ini kan tidak berizin, sehingga oleh Dinas Perhubungan dilakukan upaya permohonan eksekusi ke Satpol PP. Pembongkaran lapak pedagang dan belasan tempat karaoke liar ini merupakan perintah dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Namun pembongkaran mendapatkan penolakan dari pemilik usaha. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Konflik lahan antara masyarakat petani kelapa sawit dengan sebuah perusahaan swasta terjadi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Konflik berakhir kericuhan di mana seorang tewas dan sejumlah kendaraan dibakar. Konflik lahan antara masyarakat petani kelapa sawit dengan sebuah perusahaan swasta di Kabupaten Padang Lawas memanas. Dalam video amatir, salah satu warga sempat memohon ke petugas. Namun alat berat perusahaan tetap mencabut tanaman kelapa sawit warga. Ini perlakuan SSL kepada masyarakat. Konflik lahan ini bahkan akibatkan seorang pekerja perusahaan meninggal dan sejumlah motor warga dibakar. Tokoh adat dan masyarakat meminta pemerintah turun tangan atas konflik agraria yang sudah berjalan 3 bulan ini. Meminta kehadiran Presiden Republik Indonesia, meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar sesuai dengan kejadian-kejadian yang begitu besarnya kerugian-kerugian masyarakat, hitungan kami puluhan miliar setiap bulan kami tidak mendapatkannya lagi akibat sudah dibumianguskan, ditanam begitu saja oleh SSL dan SRN. Oleh karena itu, kami sekali lagi minta kepada Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk meninjau ulang kembali izin-izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tersebut dan bila perlu mencabut izin daripada perusahaan tersebut. Lahan yang diklaim milik masyarakat Padang Lawas diduga diserobot oleh salah satu perusahaan tanpa prosedur pemberitahuan dan koordinasi kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi demo buruh di Majalengka, Jawa Barat berlangsung ricuh. Para buruh menuntut perusahaan menaikkan upah. Aksi dorong terjadi antara buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Majalengka dengan petugas gabungan di gerbang masuk Gedung Pendopo, kantor Pemkab Majalengka, Jawa Barat. Aksi buruh yang berasal dari sejumlah perusahaan industri ini menuntut kenaikan upah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Majalengka berjanji akan memperhatikan tuntutan buruh dalam rapat Dewan Pengupahan. Jadi siapapun yang mengeluh ke pemerintah harus kita perhatikan, terlebih wajar. Nah, namun tentunya cara memfollow up itu semuanya pakai aturan dan mekanisme, saya kira. Usai demo, peserta aksi langsung membubarkan diri. Dari Majalengka, Zeni, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilihan kepala desa serentak di Desa Buano Utara, Maluku berakhir ricuh. Massa membakar kotak suara dan merusak kantor desa serta kantor BPD. Warga menyerbu kantor desa Buano Utara, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku sehari setelah pemilihan kepala desa. Mereka merusak berbagai fasilitas di kantor desa. Massa bahkan membakar kotak suara.
Aksi anarkis dilakukan warga yang kecewa panitia telah menghilangkan hak suara dalam pemilihan Kepala Desa Buano Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara polisi sudah melakukan penyelidikan dan mencari provokator pengrusakan. Dari Kabupaten Seram bagian Barat Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Sebuah villa di Puncak Cisarua, Bogor ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah villa di Kampung Cidokom, Bogor. Kebakaran api dengan cepat menghanguskan bangunan villa hingga tak tersisa. Petugas damkar yang datang memadamkan sisa-sisa kebakaran. Menurut keterangan Polsek Cisarua, api diduga berasal dari arus pendek listrik setelah villa tak ditempati selama lebih dari 1 tahun oleh penghuninya. Dari apa, Pak? Dugaan sementara karena tadi pas kejadian warga banyak membawa atau menunjukkan kabel, mungkin bisa dilihat ada kabel yang terbakar. Jadi diperkirakan dugaan sementara adalah konsleting listrik. Mengingat villa ini sebetulnya selama pandemi kurang lebih 1,5 tahun tidak ada aktivitas, mungkin perawatan atau kontrolnya berkurang gitu, Pak. Video Bupati Banyumas takut kena OTT KPK viral di media sosial. Informasi selengkapnya usai jeda.